Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, hari ini Meli akan membawakan sebuah dongeng tentang gajah. Mau tahu ceritanya? Jadi, pada zaman dahulu kala, di hutan yang begitu rimba, ada sebuah kerajaan gajah yang megah. Raja memiliki anak perempuan yang begitu cantik. Tapi sayangnya, anak perempuannya ini belum menikah. Ia sangat kesepian. Maka sang raja merasa sedih. Lalu ia berniat untuk mencarikan calon suami untuk anaknya yang cantik. Tiba-tiba, karena ini sudah terdengar di seluruh penjuru hutan, ada gajah hitam yang besar dan kuat datang ke kerajaan. Ia pun bilang sama sang raja, "Wahai raja, aku adalah gajah yang kuat dan juga besar. Apalagi aku juga kaya. Aku ingin sekali meminang anakmu yang cantik. Bolehkah?" Maka sang raja ini tanpa pikir panjang, karena gajah hitam ini sangat besar, kuat dan juga kaya, ia mengiyakan permintaan gajah hitam itu. Akhirnya diadakanlah pernikahan gajah yang begitu megah di kerajaan gajah. Sang gajah hitam ini menikah dengan putri raja. Ia terlihat begitu bahagia, sampai seluruh rakyat gajah ini merasa iri. Ia memiliki anak yang banyak, anak yang cantik dan juga tangguh. Tapi tahun berganti tahun, sang gajah ini merasa bosan. Ia bilang sama dirinya sendiri, "Mengapa ya aku merasa bosan menjalankan pernikahan ini? Padahal istriku begitu cantik, anak-anakku begitu pintar. Sepertinya aku butuh pergi keluar untuk mencari teman baru." Akhirnya sang gajah hitam ini pergi dari kerajaan dan mencari teman yang baru. Ia berjalan menyusuri hutan, bertemu dengan tapir, bertemu dengan anak gajah, hingga akhirnya dia bertemu dengan gajah muda yang cantik. Ia berpikir, mungkin aku bisa berteman dengan dia, atau bahkan aku bisa meminang dia menjadi istriku. Akhirnya ia pun mendekati gajah muda itu. "Wahai wanita cantik, maukah kau menjadi istriku?" Tapi ternyata sang gajah muda ini tidak baik akhlaknya. Ia hanya menginginkan harta sang gajah hitam. Ia hanya menginginkan kedudukan sang gajah di kerajaan itu. Karena sang gajah ini tahu, maka ia membatalkan niatnya untuk memindang gajah muda itu. Ia berpikir, "Ya Allah, mengapa aku tidak bersyukur seperti ini? Aku sudah memiliki istri yang begitu cantik. Aku sudah mempunyai anak yang banyak. Tapi mengapa aku tidak bersyukur? Mengapa aku masih merasa bosan menjalankan pernikahan ini?" Akhirnya ia pun pergi menyendiri menyusuri hutan. Ia melihat keluarga hewan-hewan yang lain hidup begitu mesra, hidup begitu bahagia. Hanya memiliki satu istri dan juga anak-anak. Akhirnya gajah hitam ini pun kembali ke kerajaan dan menyampaikan kepada istrinya, "Wahai istriku, aku minta maaf. Aku minta maaf karena telah pergi dan berniat untuk mengkhianatimu. Sungguh, bukan aku tak mencintaimu, tapi aku bosan." Tapi istri sang gajah ini dengan bijaksana berbicara, "Suamiku, tenang saja. Dalam rumah tangga itu pasti ada rasa bosan. Tapi yang penting kita harus menjaga komitmen keluarga kita." Jadi seperti itulah cerita dongeng gajah dari Meli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Allah. jadi
Jadi Masya emang kalau Allah. misalnya orang ngelihat di luar itu kelihatannya kayaknya gimana nggak pernah merasa puas sebenarnya Iya, ya dengan kayaknya apa kita yang kalau dimiliki. melihat Iya. yang lain lebih indah, kayaknya pengen mempunyai yang lain lagi gitu Rumput Ustaz. tetangga lebih hijau. Lebih Dan hijau. Coba ternyata rumput plastik. coba kita tanya Mas Aji mungkin ada sedikit komen nih tentang tadi kisah dongeng yang dibawakan oleh Gajah tadi. oleh gajah itu oleh Meli. Oleh gajah. Iya. Orang bilang kisah gajah. Saya ngomong oleh dibawakan oleh kisah gajah. Jadi saya ngomong oleh gajah, oleh Meli. Gimana Mas Aji? Ya memang ya seperti yang tadi Mbak Meli udah ceritain, dalam rumah tangga pasti ada kadang-kadang ada rasa bosan. Tapi bagaimana cara kita untuk ngadepin rasa bosan itu ya balik lagi ke diri kita masing-masing ya Pak Ustadz ya. Tahu nggak? Buat di rumah juga. Kenapa rumah tangga itu ada masalah? Kenapa Pak Ustadz? Supaya tidak bosan. Oh iya juga ya. Kalau indah terus bosan. Makan daging terus bosan. Bosan Pak Ustadz. Harus kita makan telur asin. makan Nah istri juga harus ikan, pinter-pinter gitu. berarti Pak Ustadz ya. Semua maksudnya istri dan suami juga harus pinter-pinter menjaga keharmonisan Tapi keluarga. ini hebat ya istrinya ini mengatakan wajar saja suamiku. Itu yang membuat pada akhirnya suami yang tadinya nakal di luar ketemu lagi dengan istri yang baik. Oh iya memang dia yang paling baik. Iya. Itu tuh Coba istrinya. kalau Tika sendiri mungkin pendapatnya beda nih tentang tadi kisah dongeng yang dibawakan oleh Meli. Kalau pendapat aku sama sih, karena apa ya, banyak mungkin di luar sana yang lebih banyak melihat keluar gitu, wah kayaknya yang di luar sana lebih enak nih hidupnya, yang di luar sana lebih sering dapat kenikmatan nih gitu. Tapi sebenarnya kita belum tahu, mungkin orang itu juga pernah dapat cobaan atau pernah dapat kesusahan, hanya mungkin orang-orang itu jarang banget mengeluh gitu. Iya, Masya Allah. Nah sekarang nih waktunya kita mungkin mengambil sedikit kesimpulan atau kesimpulan singkat yang kita ambil dari pertemuan kita hari ini. Silakan Ustaz Syam terlebih dahulu. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Ketika melihat pasangan kita, ingatlah ayat ini bahwasanya boleh jadi engkau membencinya dalam satu hal, tapi ingatlah bahwa di balik satu hal yang kau benci itu banyak sekali kebaikan yang telah engkau berikan kepadamu. Huna libasul lakum wa antum libasul lahun, bahwa suami dan istri sebenarnya adalah pakaian bagi masing-masing. Apa makna pakaian? Pakaian bermakna perhiasan dan saling menutupi kekurangan, saling menutupi aib. Mudah-mudahan kita semua setelah mendengarkan acara ini, termasuk saya, pembelajaran yang berharga, bisa saling menolong satu sama lain, menolong suami untuk lebih taat kepada Allah, menolong istri untuk taat kepada Allah, dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah insyaallah. Amin. Jangan mencari kebahagiaan, tapi satu kuncinya. Ciptakan kebahagiaan. Kebahagiaan itu kita yang buat, tapi kita tidak minta diberikan kebahagiaan, tapi kita banyak-banyaklah memberi kebahagiaan. Masya Allah, Alhamdulillah demikianlah perjumpaan kita hari ini. Terima kasih banyak buat narasumber kita, terima kasih banyak buat Tika, boleh sama-sama ke Sama-sama. depan. Buat Mas Aji, terima kasih banyak juga buat jamaah yang sudah hadir ke studio. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang di rumah yang selalu setia menyaksikan Islam itu Indah. Jangan lupa saksikan terus Islam itu Indah setiap hari hanya di Trans TV. Akhirnya saya Fadli mundur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.